Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah motherboard Maxsun iCraft Z890 Pacific. Sebuah motherboard untuk prosesor Intel Core Ultra yang punya tampilan yang asik. Selain tampilan yang keren, katanya sih motherboard ini punya beragam fitur yang menarik. Salah satunya, dia punya layar di sisi ini yang bisa nampilin gak cuma gambar, tapi juga video yang eksentrik. So, kalian penasaran dengan fitur apa lagi yang Maxsun kasih ke Mobo ini biar tambah ciamik? Untuk tahu jawabannya, tontonin videonya tapi jangan berisik dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan semoga kita semua terus jadi orang baik. Amin. Buat kalian penonton setia channel ini pastinya udah pernah ngeh kalau beberapa bulan lalu kita juga sempat nge-review Mobo Maxsun iCraft yang lain, yaitu B760 IGA Edition. Ya, Maxsun memang belakangan ini jadi salah satu brand yang terus-menerus mengeluarkan produk baru mereka untuk semua lini. Dan salah satu yang jadi ciri khas produk Maxsun itu adalah tampilannya yang boleh dibilang eksentrik tapi nggak bisa dipungkiri kalau hal itu memang menarik. Selain motherboard, Maxsun juga memproduksi VGA card, SSD, dan memori. Dan ya, semuanya didesain dengan sangat menarik. Buat kalian yang tertarik sama produk Maxsun tapi masih ragu-ragu, kalian gak usah khawatir. Karena brand Maxsun ini udah masuk ke Indonesia secara resmi. Distributornya sendiri saat ini dipegang oleh Cahaya Distribusi Nusantara. Artinya semua produk Maxsun yang masuk ke Indonesia nanti udah tercover garansi resmi. Selain itu, sekarang kalian juga bisa hunting produk-produk Maxsun yang menarik di marketplace kesayangan kalian. Saya sendiri jujur cukup impresif dengan brand Maxsun ini. Selain desainnya yang juga cakep-cakep, harganya itu masih jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa brand mainstream yang lainnya. Oke, kita kembali ke motherboard Z890 Pacific-nya. Motherboard ini datang dengan packaging yang premium dan niat banget seperti ini. Dia pakai box gede yang mana ada beberapa informasi fitur-fitur andalan yang sekilas ditampilin di sisi bagian belakang boxnya. Setelah dibuka pertama kali, kita langsung disambut sama Mobo iCraft Z890-nya. Nah, yang agak terkejut juga, Maxsun ngasih sesuatu yang awalnya saya nggak tahu ini apa. Kayak cover akrilik gitu. Dan ternyata ini tuh bisa dipakai untuk bench table. Jadi kita dapat papan akriliknya seperti ini, lengkap dengan mounting-mountingnya. Nanti bisa kita pakai sebagai bench table seperti ini. Keren kan? Hehe. Ini sepertinya baru pertama kali ya ada brand yang ngasih bonus seperti ini. Terus selanjutnya kita dapat kumpulan stiker iCraft Princess yang cute seperti ini. Ini bisa kita tempel-tempelin di tempat yang kita suka. Kemudian kita dapat juga 1, 2, 3, 4 buah kabel SATA 6 yang udah bagus juga seperti ini. Kemudian ada baut-baut untuk SSD NVMe-nya juga. Lantas kita dapat sebuah antena WiFi dan ini cukup unik karena cara pasangnya itu gampang banget. Gak usah diputer-puter, cukup ditekan aja begini. Nah, ini ada baut mounting untuk bench table-nya yang tadi udah saya sebutin. Kemudian kita dapat sebuah dus kecil yang isinya itu adalah obeng mini seperti ini. Jadi memang banyak banget bonusan yang ada dalam paket pembelian Mobo-nya. Kemudian yang terakhir ini ada kayak brosur dari iCraft-nya gitu. So, inilah dia penampakan real motherboard Maxsun iCraft Z890 Pacific-nya. Mobo ini sendiri dia adalah Mobo ATX, jadi untuk makainya pastikan casing yang kita pasang juga support Mobo ATX. Untuk desainnya dia dominan warna hitam dengan aksen silver di beberapa bagiannya. Untuk masalah desain, Maxsun nyediain beberapa varian Z890. Ada kurang lebih sekitar 9 varian Z890 dengan fitur dan harga yang beragam. Untuk seri yang tertingginya adalah yang Z890 Pacific ini, terus ada Z890 Vertex, dan ada juga yang varian warna putih yaitu Z890 Arctic. Ada juga varian yang lebih murah, itu yang nggak ada layarnya, dan terus ternyata Maxsun itu juga nyediain yang versi MATX juga untuk Z890 ini. Kalian bisa cek di official websitenya. Kembali ke Mobo Z890 Pacific-nya. Ini Mobo udah kokoh banget. Build quality-nya udah tebel karena dia pakai 8 layer yang mana materialnya udah berkualitas tinggi. Bagian VRM-nya juga udah dikasih heatsink armor yang lumayan tebel. Kemudian di bagian slot M.2 NVMe Gen 5-nya udah pakai heatsink juga. Lantas ada logo iCraft di heatsink armor bagian bawah, yang mana ini nanti akan nyala-nyala RGB saat motherboard dalam kondisi dipakai. Sisi bagian belakang juga ada backplate yang hampir full, yang mana sisi ini juga dikasih aksen nuansa tema Pasifik, sebagaimana varian motherboardnya itu sendiri.
Dan nggak cuma sebagai armor, backplate ini juga berfungsi sebagai penghantar panas karena ada thermal pad juga di bagian belakangnya ini. Mobo ini juga udah support PCIe Gen 5 di PCI slotnya, sebagaimana mobo-mobo dengan chipset Z890. PCI slotnya ada 4 buah, PCIe 5 ada di slot 1 dan 3, sedangkan slot 2 dan 4 masih pakai PCIe 4. Kemudian buat kalian yang sering kesusahan cabut pasang VGA gede, gak usah khawatir lagi karena slot PCI yang atas itu dia udah ada quick release buttonnya seperti ini. Jadi kalau mau copot VGA tinggal tekan aja, nanti kita bisa cabut VGA-nya dengan mudah. Lantas di bagian slot M.2 NVMe Gen 5 yang paling atas ini udah pakai heatsink juga. Dan ternyata nggak cuma itu, bagian heatsink atas dan bawah itu semua dikasih thermal pad semuanya. Hal ini bakal bikin SSD M.2 NVMe yang kita pasang sebagai storage utama suhunya akan lebih terjaga dan bakal lebih adem lagi. Kemudian bagian heatsink yang bawah ini bisa kita buka seperti ini. Di bawahnya ternyata kita dikasih lagi 3 buah slot M.2 NVMe Gen 4. Jadi slotnya tuh bener-bener melimpah banget. Kita nggak perlu khawatir kalau pengen nambahin SSD M.2 NVMe untuk PC yang kita rakit nantinya. Di bagian slot RAM-nya, sebagaimana motherboard chipset Z890, ini ada 4 buah slot RAM DDR5 yang support speed maksimal hingga 8800 MHz dalam kondisi overclock. Kemudian untuk I/O portnya sendiri, walaupun bukan yang lengkap banget, tapi ini terbilang cukup banyak. Ada satu port HDMI 2.1, kemudian ada DisplayPort 1.4, ada tombol BIOS flashback dan tombol clear CMOS, 2 port Type-C dengan speed hingga 40 GB, dan ada 9 port USB Type-A dengan speed hingga 10 GB. Kemudian ada satu buah port 5G LAN dan ada Wi-Fi-nya juga. Lantas di paling bawah sendiri adalah port-port audionya. Sebagai motherboard Z890 kelas budget, Mobo ini juga punya beberapa fitur tambahan lain yang sangat lengkap. Dia udah punya debug LED, kemudian di bawahnya ada tombol power dan juga tombol reset. Biasanya fitur-fitur model gini, kalau brand lain itu adanya di Mobo kelas high-end-nya. Jarang banget Mobo kelas budget dikasih fitur seperti ini. Nah, yang paling seru di sisi bagian armor sebelah kiri, ini Mobo dikasih layar yang cukup lebar. Dan layar ini nanti saat menyala akan bisa nampilin screen video atau image yang bisa kita custom seperti ini. Oke, sekarang kita langsung nyalain dan masuk ke BIOS-nya. Tampilan BIOS-nya itu udah sekeren ini dan lumayan komplit banget. Di sini kita udah ada pengaturan yang sangat memudahkan bagi pemula sekalipun untuk melakukan tweaking. Yang juga sangat menarik nih, di sini ada performance mode. Jadi kita punya 3 pilihan, ada mode Intel Default, Maxsun Default, dan ada mode Performance. Nah, sebelum dilanjut kita akan update dulu BIOS-nya ke versi terbaru. Karena waktu Mobo ini sampai, ternyata Maxsun udah merilis update BIOS terbarunya. Untuk update BIOS-nya kita masuk ke Tool, kemudian pilih Easy Update. Sebelumnya kita udah tancepin flash disk yang di dalamnya udah kita copy BIOS terbarunya. Di sini langsung aja kita pilih BIOS yang udah ada di flash disknya, kemudian update BIOS. Setelah itu biarin aja prosesnya berjalan hingga selesai. Setelah proses update BIOS, kita masuk lagi ke dalam BIOS-nya dan kita bisa lakukan beberapa setting seperti load XMP, menyalakan RGB mode dan juga mengatur performance modenya. Bila selesai kita bisa save dan restart. Nah, untuk tampilan layarnya seperti yang kita bilang tadi, dia bisa diganti-ganti dan di-custom. Maxsun nyediain aplikasi Maxsun Vision. Di sini kita bisa memilih tema yang disediakan. Ada 5 tema yang bisa kita pilih. Atau kalian bisa pula mengedit tema yang ada. Di sini kita bisa merubah background, bentuk dan ukuran font serta bisa pula mengganti logonya sesuai yang kita mau. Lantas di menu expansion, kita bisa memilih boot video yang tampil di layar Mobonya. Ada 7 boot video yang udah disediakan. Di sini kita juga bisa mengcustom videonya dengan video yang kita buat sendiri. Hanya saja ada limitasi size yang mana video yang diupload maksimal berukuran 3 MB aja. Untuk menu settingnya saat video ini dibuat udah support bahasa Inggris, jadi kita bisa rubah-rubah settingnya dengan jauh lebih mudah. Ada pula aplikasi Maxsun Sync. Ini pernah kita bahas di review Mobo B760 IGA Edition. Aplikasi ini berfungsi untuk ngatur tampilan RGB pada device yang terpasang di motherboard Z890-nya. Terakhir kita coba lakukan beberapa pengujian sama motherboard ini. Untuk spesifikasi yang kita pakai dalam pengujiannya adalah sebagai berikut. Karena di sini kita fokus bahas motherboardnya, maka saya coba bandingkan aja mode performance, Maxsun Default, dan Intel Default-nya. Untuk multi-core testnya kita pakai Snapdragon R23.
Dan ternyata memang ada perbedaan yang kelihatan di antara ketiganya. Dalam mode Intel Default skornya ada di 34950, sedangkan di Maxsun Default skornya naik di 37070. Kemudian di Performance Default skornya ada di 38311. Begitupun dengan package powernya. Dalam kondisi Intel Default, package power maksimumnya itu ada di 211 saat full load. Sedangkan dalam mode Maxsun Default ada di 220. Dan kita set di Performance Default, CPU package-nya itu ada di 227. Jadi memang performance mode yang disediakan sama motherboardnya beneran bisa memberikan dampak pada performa prosesor yang kita pakai. Untuk harganya, sampai video ini dibuat belum ada informasi resmi untuk harga di Indonesia. Tapi kalau kita coba cari informasi di luaran sana, perkiraan harga dari Mobo ini itu ada di kisaran kurang lebih 6 jutaan. Nah, melihat dari fitur yang dia kasih dan kita coba compare dengan Mobo Z890 kelas atas dari brand lain, harga ini tuh termasuk murah dan sangat bersahabat. So, sebuah motherboard Z890 dengan fitur yang mewah, slot PCIe yang banyak dan slot storage yang juga melimpah, saya rasa motherboard Maxsun iCraft Z890 Pacific Edition ini sangat menarik untuk rakitan PC Core Ultra kalian di rumah. So, gimana nih pendapat kalian tentang Mobo yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.